Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Permata Abadi dari Fakultas Tarbiyah Lokal PAI 2B dengan NIM 23531047. Sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi yang terbagi menjadi 3, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih secara bahasa adalah sehat atau lawan dari sakit. Hadis sahih secara istilah adalah hadis yang sanadnya tersambung dari permulaan hingga akhir, yang orang-orang yang meriwayatkannya yaitu adil, dobit, tidak syadz, dan tidak ilat. Berikutnya syarat-syarat hadis tersebut dapat dikatakan hadis sahih. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama yaitu adalah sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, dobit atau kuat ingatan. Yang keempat, tidak syadz. Dan yang kelima adalah tidak ilat. Yang pertama ini adalah sanadnya bersambung, yang berarti jelas sanadnya dari para ulama sampai pada Rasulullah. Seperti dari Imam Bukhari, dia mendapatnya dari tabi'in dari tabi'in dari sahabat, dan sahabat dari benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Dan misalnya yang menceritakan ini lahirnya tahun 2000, dan ulama yang menceritakan itu wafatnya tahun 1998. Jadi mereka ini tidak benar-benar bertemu, tidak dapat menjadi syarat hadis tersebut menjadi hadis sahih. Nah, yang kedua ini adalah perawi yang adil. Maksud dari perawi yang adil ini adalah perawi yang orang yang bertakwa atau orang yang tidak melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang menjaga maroah atau harga diri. Misalnya seorang guru, ia ingin minum lalu dia duduk terlebih dahulu, karena itu yang dianjurkan dalam Islam. Nah, itulah contoh dari menjaga maroah atau harga diri dari seorang guru. Yang ketiga, ini adalah dobit atau kuat ingatan. Dobit ini ada yang kuat secara ingatan, yang mendengarkan penjelasan dari gurunya dan dia bisa menjelaskan langsung dari luar kepala secara tepat. Dan ada juga dobit yang kuat secara tulisan. Dia mendengarkan dari gurunya dan dia dapat menuliskan secara tepat. Nah, yang keempat itu tidak ada syadz. Syadz ini adalah perawi siqoh yang menyelisihkan perawi yang lebih siqoh darinya. Misalkan menyalahkan berita dari orang yang lebih terpercaya darinya. Yang kelima adalah tidak adanya ilat atau cacat. Ilat atau cacat ini adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesohihan dari suatu hadis, meskipun zohirnya tidak nampak cacat. Hadis sahih ini terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang dimaksudkan hadis sahih li zatihi ini adalah hadis yang syarat-syaratnya sempurna atau maksimal, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, dobit, tidak ada syadz, dan tidak ada ilat atau cacat. Yang kedua, ini adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ini sanadnya bersambung, perawinya adil, tapi dobitnya tidak kuat, tidak ada syadz, dan tidak ada ilat. Hadis sahih li ghairihi ini sebenarnya hadis hasan karena kurang syarat, dobitnya atau ingatannya kurang kuat, tapi kesohihannya didukung oleh faktor lain, diakibatkan karena tidak memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih.
seperti dobitnya yang kurang kuat. Adapun hukum hadis sahih menurut para ulama adalah wajib mengamalkannya dan boleh menerapkannya dalam syariat. Diungkapkan oleh ulama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua ini adalah hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa berarti baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal, dari permulaan hingga akhir. Dan orang-orang yang meriwayatkannya adil serta tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Hukum dari hadis hasan bisa dijadikan sebagai hujjah. Hujjah adalah pijakan atas kebenaran sebuah pernyataan. Bagian macam-macam hadis hasan. Nah, ini ada hadis hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi. Yang pertama yaitu hadis hasan li zatihi adalah hadis hasan yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan tersebut. Ya, ini adalah yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir, orang yang meriwayatkannya adil, kurang dobit, serta tidak ada syadz dan tidak ada ilat atau cacat. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi mastur yang belum jelas kualitasnya, tetapi bukan yang suka berdusta, tertuduh berdusta, atau yang sering melakukan kesalahan, atau yang sebab lain yang menyebabkan fasik, dengan syarat mendapatkan pengukuhan para perawi lain yang muktabar, baik berstatus mutabi maupun syahid. Dengan demikian, hadis hasan li ghairihi mulanya merupakan hadis dhaif. Karena ada penguat, naik menjadi hadis hasan. Kualifikasi atau pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat yang ada pada hadis hasan. Ini adalah hukum-hukum yang ada pada hadis dhaif. Pendapat pertama adalah hadis dhaif tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik secara padoil atau keutamaan amalan ataupun ahkam dalam hukum. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendapat kedua, hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak. Pendapat ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Daud dan Imam Ahmad. Keduanya berpendapat bahwa hadis dhaif lebih kuat daripada rayu ataupun pendapat perseorangan. Pendapat yang ketiga ini adalah hadis dhaif bisa diamalkan pada padoil atau keutamaan amalan bila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, hadis dhaif ini tidak terlalu. Maksudnya adalah perawi yang meriwayatkannya tidak suka berdusta, tidak tertuduh berdusta, dan tidak sering melakukan kesalahan. Syarat yang kedua yaitu hadis dhaif tersebut terdapat dalam kelompok hadis pokok yang bisa diamalkan. Syarat yang ketiga adalah ketika kita mengamalkannya, kita tidak meyakini hadis tersebut turun langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tidak meyakini bahwa hadis tersebut kuat, tapi hanya untuk berhati-hati. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.